Seorang konglomerat muda berdiri membeku di balik pintu saat melihat tukang kebunnya yang miskin berlutut di depan kursi roda ibunya, membacakan doa dengan suara gemetar, lalu mendongeng sampai perempuan tua itu menangis haru. Cassandra mengira itu hanya sandiwara, sampai sebuah kotak kayu tua terbuka dan semua rahasia keluarga mulai runtuh. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu megah, tapi tidak pernah benar-benar terasa hangat. Setiap sudutnya dipenuhi furnitur mahal, lukisan besar, dan lantai marmer mengilap yang memantulkan cahaya lampu seperti istana. Namun bagi Cassandra, semua itu hanya benda mati. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara yang membuat seseorang ingin pulang lebih cepat. Yang terdengar setiap hari hanya bunyi sepatu para pegawai, nada pesan dari sekretaris, serta deru mobil yang datang dan pergi membawa urusan bisnis yang tak pernah selesai. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Cassandra berubah menjadi perempuan yang keras. Di usia 29 tahun, ia memegang perusahaan keluarga yang nilainya triliunan. Semua orang memujinya sebagai wanita cerdas, tegas, dan tidak mudah dibohongi. Tapi tidak ada yang tahu, pujian itu tumbuh dari luka yang tidak pernah sembuh. Ia dipaksa dewasa terlalu cepat. Dipaksa kuat di saat dirinya sendiri sebenarnya belum siap kehilangan. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah ibunya, Bu Ratih. Sayangnya, bahkan hubungan itu pun tak lagi benar-benar utuh. Bu Ratih tinggal di kamar sayap timur rumah, ditemani perawat dan kursi roda sejak stroke ringan menyerang tubuhnya setahun lalu. Cassandra menyediakan semua yang terbaik untuk ibunya. Dokter terbaik, perawat terbaik, makanan terbaik, kamar terbaik. Tapi satu hal yang justru paling dibutuhkan ibunya tak pernah benar-benar ia berikan, yaitu waktu. Pagi itu, langit mendung tipis. Cassandra sedang duduk di ruang kerja pribadinya saat kepala rumah tangga mengetuk pintu. "Permisi, Nona Cassandra. Tukang kebun baru sudah datang." Cassandra tidak segera menjawab. Tatapannya masih tertuju pada layar laptop yang menampilkan laporan keuangan dan beberapa jadwal rapat penting. Bukannya yang lama masih ada. Yang lama pamit pulang kampung karena sakit. Yang ini kiriman dari yayasan pesantren yang dulu pernah dibantu almarhum tuan. Mendengar nama ayahnya disebut, Cassandra akhirnya mengangkat kepala. Namanya Umar, Nona. Usianya 26 tahun. Pastikan dia hanya urus taman. Jangan sampai mondar-mandir ke dalam rumah. Baik, Nona. Setelah kepala rumah tangga keluar, Cassandra berjalan ke jendela besar di samping ruang kerjanya. Dari lantai 2 itu ia bisa melihat gerbang samping dan halaman depan rumah. Di sanalah untuk pertama kalinya ia melihat Umar. Pria itu datang dengan pakaian putih sederhana, peci hitam, dan sandal yang sudah tampak usang. Di pundaknya tergantung tas kecil dari kain. Tidak ada kesan mewah, tidak ada gaya berlebihan, bahkan tidak ada raut kagum saat menatap rumah besar di hadapannya. Ia hanya berdiri tenang, menunduk sopan ketika disambut salah satu pegawai, lalu mengikuti arahan tanpa banyak bicara. Cassandra memicingkan mata. Itu saja sudah cukup membuatnya tidak nyaman. Orang miskin biasanya akan terpesona ketika melihat kemewahan seperti ini. Setidaknya menurut pengalaman Cassandra, orang-orang yang datang dari bawah selalu menunjukkan dua hal, minder atau kagum. Tapi pria ini tidak menampilkan keduanya. Umar tampak biasa saja, seolah rumah mewah itu tidak punya kuasa apapun untuk mengubah raut wajahnya. Beberapa menit kemudian, Umar mulai bekerja. Ia tidak langsung menyapu asal-asalan seperti tukang kebun kebanyakan. Ia jongkok dulu di dekat tanaman pagar, menyentuh tanah dengan ujung jari, memperhatikan daun-daun yang menguning, lalu memotong batang yang mati dengan sangat hati-hati. Sesekali ia memindahkan pot, menyibak rumput liar, lalu merapikan jalur batu taman yang sudah lama berlumut. Gerakannya pelan, tetapi rapi. Seolah ia bukan sekadar bekerja, melainkan sedang merawat sesuatu yang hidup. Berlebihan, gumam Cassandra pelan. Ia kembali ke meja dan melupakan lelaki itu. Namun sore harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Perawat Bu Ratih datang ke ruang kerja dengan wajah sedikit bingung. "Nona, ibu minta diantar ke taman belakang." Cassandra menoleh. "Sekarang?" "Iya." Beliau bilang ingin melihat bunga. "Itu aneh. Sangat aneh." Sudah berbulan-bulan Bu Ratih menolak keluar kamar kecuali untuk kontrol,
atau sesekali makan di ruang tengah. Bahkan halaman yang dipenuhi bunga favoritnya pun tidak pernah cukup menarik untuk membuatnya mau keluar. Cassandra sempat berpikir ibunya sudah kehilangan minat pada apapun selain diam dan menatap kosong keluar jendela. Cassandra akhirnya mengikuti dari kejauhan. Dari balik pintu kaca besar yang mengarah ke taman belakang, ia melihat kursi roda ibunya berhenti di dekat pohon melati. Umar yang sedang menyusun beberapa pot kecil langsung menyingkir agar jalan menjadi lebih leluasa. Ia menunduk hormat, tidak berani terlalu dekat sebelum Bu Ratih lebih dulu menyapanya. Entah apa yang dikatakan ibunya, Umar mendekat beberapa langkah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menoleh ke tanah di sisi pohon. Di sana ada setangkai bunga melati yang jatuh. Umar mengambil bunga itu, membersihkan sedikit tanah yang menempel, lalu meletakkannya perlahan di pangkuan Bu Ratih. Hal yang terjadi setelah itu membuat Cassandra terpaku. Ibunya tersenyum. Bukan senyum basa-basi seperti saat menyambut tamu. Bukan juga senyum tipis yang dipaksakan demi menyenangkan perawat. Ini senyum yang lain. Senyum yang hidup. Senyum yang seperti datang dari bagian hati yang sudah lama terkunci. Bahkan, beberapa detik kemudian Bu Ratih tertawa kecil. Cassandra refleks menutup tirai dengan gerakan cepat. Entah kenapa pemandangan itu mengganggunya. Bukan karena Umar melakukan sesuatu yang salah. Justru itu masalahnya. Pria itu tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kehadirannya terasa seperti membuka ruang yang selama ini tidak bisa dimasuki Cassandra sendiri. Ada kedekatan yang lahir terlalu cepat, terlalu alami, dan terlalu lembut untuk dianggap biasa. Malamnya, saat masuk ke kamar ibunya, Cassandra mendapati bunga melati tadi masih ada di meja samping ranjang. Ibu suka bunga itu. Bu Ratih mengangguk pelan. Harumnya bikin tenang. Cassandra duduk di kursi dekat ranjang. Kalau ibu mau, besok saya minta orang beli banyak. Bu Ratih tersenyum tipis, lalu menggeleng. Yang jatuh tadi lebih wangi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat Cassandra diam. Ia tidak mengerti kenapa sesuatu yang jatuh, kotor, dan tidak dipilih justru dianggap lebih berharga. Keesokan paginya, rumah itu tampak sedikit berbeda. Kolam kecil di taman depan yang selama ini keruh mulai jernih. Bangku kayu yang kaki kanannya longgar sudah diperbaiki. Tanaman mawar yang sebelumnya miring kini berdiri tegak dengan ikatan tali yang rapi. Bahkan semak-semak yang biasa terlihat acak mulai punya bentuk. Para pegawai dapur diam-diam mulai membicarakan tukang kebun baru itu. Anaknya sopan sekali. Tadi pagi dia bantu angkat galon tanpa diminta. Waktu makan juga bilang, yang penting semua pegawai lain sudah duluan. Semakin Cassandra mendengar pujian itu, semakin ia merasa waspada. Ia sudah terlalu lama hidup di tengah manusia-manusia yang selalu punya maksud tersembunyi. Ia tidak percaya pada kebaikan yang datang terlalu bersih. Menurutnya, setiap orang ingin sesuatu. Jabatan, uang, simpati, akses, atau kesempatan. Tinggal menunggu waktu saja sampai niat aslinya terbuka. Sore ketiga setelah Umar bekerja, Cassandra pulang lebih cepat dari kantor karena rapat besar dibatalkan mendadak. Begitu melewati lorong belakang rumah, ia mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara laki-laki, lembut, pelan, dan ritmenya seperti sedang menidurkan anak kecil. Cassandra berhenti di dekat pintu taman. Ia mengintip. Di bawah langit sore yang mulai meredup, Umar sedang duduk agak jauh dari kursi roda Bu Ratih. Tangannya tidak banyak bergerak. Wajahnya tenang. Ia sedang bercerita. Dulu ada burung kecil, ujar Umar pelan. Setiap hari dia membawa setetes air di paruhnya untuk pohon tua yang hampir mati. Burung lain menertawakan dia. Katanya setetes air tidak akan mengubah apa-apa. Tapi burung kecil itu menjawab, mungkin tidak hari ini, tapi aku tidak mau pohon ini mati sendirian. Bu Ratih menatap Umar dengan mata berbinar. Umar melanjutkan, pohon itu lalu tetap berdiri sampai musim hujan datang. Dan burung kecil itu tidak pernah tahu, kalau yang membuat pohon itu bertahan bukan banyaknya air, tapi kesetiaannya untuk datang. Cassandra membeku. Cerita itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi ada sesuatu di dalam cara Umar mengucapkannya yang membuat suasana taman berubah. Seolah suara lelaki itu mampu menyentuh tempat-tempat rapuh di hati orang yang mendengarnya. Setelah selesai, Umar tidak meminta pujian. Ia tidak memancing haru. Ia hanya berdiri, membetulkan posisi selimut di lutut Bu Ratih, lalu kembali ke tugasnya merapikan pot. Cassandra melangkah mundur pelan sebelum ketahuan. Dadanya terasa tidak nyaman.
Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama sekali, ia tidak bisa fokus membaca laporan kerja. Suara dongeng Umar terus terngiang di telinganya. Bukan karena ia suka, melainkan karena ada rasa aneh yang muncul dan sulit ia beri nama. Mungkin marah, mungkin curiga, atau mungkin sesuatu yang lebih mengganggu dari itu. Takut. Takut bahwa lelaki asing itu perlahan masuk ke hati ibunya lewat cara yang selama ini tak pernah terpikir oleh Cassandra. Bukan lewat uang. Bukan lewat fasilitas. Bukan lewat jabatan. Melainkan lewat perhatian kecil yang tulus. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Sejak Umar datang, rumah itu berubah dengan cara yang tidak disukai Cassandra. Perubahannya bukan sesuatu yang besar. Bukan renovasi. Bukan keramaian. Bukan pula kejadian yang mudah dijelaskan. Semuanya bergerak pelan, nyaris tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuat Cassandra merasa ada yang sedang bergeser dari kendalinya. Hal pertama yang berubah adalah ibunya. Bu Ratih mulai punya alasan untuk keluar kamar. Awalnya hanya sebentar. Duduk di teras samping selama 5 menit. Lalu pindah ke taman belakang selama 10 menit. Setelah itu makin lama. Menjelang sore, perempuan tua itu seperti menunggu waktu tertentu. Ia akan meminta perawat merapikan selimut di lututnya, membetulkan letak bantal kecil di punggung kursi roda, lalu berkata pelan, "Ayo ke taman." Setiap kali itu terjadi, Umar hampir selalu ada di sana. Kadang sedang memangkas daun kering, kadang menyapu jalur batu, kadang membersihkan kolam kecil di sudut taman. Namun seolah tanpa dikatakan, ia selalu tahu kapan harus berhenti bekerja dan kapan harus mendekat secukupnya. Yang paling membuat Cassandra tidak nyaman adalah cara ibunya memandang Umar. Tatapan itu bukan seperti seorang majikan melihat pekerja. Bukan pula seperti orang tua yang sekadar senang ditemani. Ada sesuatu yang lebih dalam. Lebih lembut. Seolah kehadiran lelaki muda itu membangunkan bagian hati Bu Ratih yang sudah lama tertidur. Sore itu, Cassandra pulang dalam keadaan lelah setelah rapat berkepanjangan dengan 2 investor asing. Ia melewati koridor belakang tanpa suara dan kembali mendengar suara Umar dari taman. Ia berhenti. Tanpa sadar, ia kembali berdiri di balik pintu kaca, seperti seseorang yang sedang mengawasi rahasia yang belum pantas ia ketahui. Umar sedang duduk di bangku kayu yang baru ia perbaiki 2 hari lalu. Jaraknya tidak terlalu dekat dari kursi roda Bu Ratih. Tubuhnya sedikit condong ke depan, kedua tangannya bertaut di lutut. Wajahnya tenang. Suaranya lembut dan mengalir seperti air. "Hari ini saya mau bercerita tentang seorang anak yang tidak punya apa-apa selain ibunya," katanya. Bu Ratih menatapnya lekat. Anak itu miskin. Rumahnya bocor. Pakaiannya sering basah kalau hujan turun. Tapi setiap malam sebelum tidur, ia selalu memastikan ibunya makan lebih dulu. Kalau hanya ada 1 potong singkong, ia bilang dirinya sudah kenyang padahal belum makan seharian. Bu Ratih menarik napas pelan. Mata tuanya mulai berkaca-kaca. Umar melanjutkan, "Suatu hari ada orang kaya berkata, anak miskin seperti itu tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Tapi ibunya hanya tersenyum dan berkata, selama anakku tidak kehilangan hati, hidupnya tidak akan hina." Cassandra merasakan tengkuknya menegang. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu begitu mengganggu. Mungkin karena rumah ini terlalu akrab dengan ukuran-ukuran dunia. Siapa yang kaya? Siapa yang berhasil? Siapa yang layak didengar? Siapa yang cukup penting untuk dihormati? Dan kini, seorang tukang kebun datang lalu melempar semua ukuran itu dengan dongeng-dongeng yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa menampar. Setelah Umar selesai, Bu Ratih tertawa kecil sambil mengusap ujung matanya. "Kamu dapat cerita seperti itu dari mana?" "Dari pesantren, Bu. Dari orang-orang sederhana yang sering tidak punya banyak harta, tapi punya banyak sabar." "Kamu sendiri sering bercerita begitu sejak kecil." Umar tersenyum kecil. "Dulu ayah saya yang sering mendongeng." Kalimat itu membuat Bu Ratih terdiam agak lama. Sorot matanya berubah. "Namamu Umar?" katanya pelan. "Ayahmu siapa?" Umar menunduk, seperti menimbang sesuatu. "Hasan, Bu." Nama itu membuat wajah Bu Ratih kehilangan warna. Cassandra yang mengintip dari balik pintu ikut menegang. Ia belum pernah melihat ibunya seperti itu hanya karena mendengar 1 nama. Bu Ratih menelan ludah. "Hasan." "Iya, Bu." Lalu sunyi. Bahkan daun-daun yang bergoyang tertiup angin sore seolah terdengar lebih jelas daripada napas mereka. Umar cepat-cepat mengalihkan pembicaraan.
Mungkin besok saya bawakan cerita yang lebih ringan. Tapi Bu Ratih tidak langsung menjawab. Perempuan tua itu menatap Umar seperti sedang melihat bayangan masa lalu yang tiba-tiba berdiri di depan matanya. Cassandra mundur dari balik pintu sebelum mereka menyadari ia mendengar semuanya. Nama itu terus terngiang sampai malam. Hasan. Ia belum tahu siapa orang itu. Tapi ia tahu satu hal. Nama itu bukan nama asing bagi ibunya. Keesokan harinya, Cassandra memanggil kepala rumah tangga. Data lengkap Umar ada. Yang biasa saja ada, Nona. Fotokopi identitas, alamat pesantren, nomor pengurus yayasan. Cari yang lebih rinci. Maksud Nona. Latar keluarganya. Riwayat kerjanya. Semua. Kepala rumah tangga hanya mengangguk. Wajahnya tampak ragu, tetapi ia terlalu paham untuk bertanya lebih jauh. Siang itu, Cassandra juga memanggil sekretaris pribadinya ke rumah. Cek yayasan pesantren yang kirim Umar. Baik, Bu. Ada masalah. Belum tentu. Tapi saya tidak suka orang yang terlalu cepat masuk ke rumah saya. Sekretaris itu mencatat singkat. Cassandra lalu menatap layar tabletnya, berusaha kembali fokus pada pekerjaan. Namun bayangan Umar yang duduk tenang di hadapan ibunya tidak juga hilang dari kepala. Sore berikutnya, perubahan kecil lain muncul. Bu Ratih yang biasanya susah makan mendadak menghabiskan buburnya. Bahkan ia meminta secangkir teh hangat dibawa ke taman. Perawat yang sudah lama bekerja di rumah itu sampai tersenyum heran. Ibu sekarang lebih semangat. Cassandra yang sedang berdiri di dekat meja makan tidak menjawab. Dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa tidak adil. Ia sudah memberi ibunya segala fasilitas. Dokter terbaik, terapi terbaik, obat terbaik. Tapi yang membuat ibunya hidup justru cerita-cerita sederhana dari seorang lelaki asing yang datang dengan sandal lusuh dan baju putih murah. Sore itu, Cassandra sengaja berdiri di balkon lantai 2 lebih lama dari biasanya. Ia ingin melihat sendiri apa sebenarnya yang Umar lakukan. Dari atas, ia melihat Bu Ratih sudah ada di taman. Umar datang sambil membawa nampan kecil berisi teh hangat dan irisan pisang rebus yang tampaknya diminta dapur. Ia meletakkan nampan itu di meja bundar kecil, lalu duduk di bangku seberang tanpa menyentuh apapun. Itu buat ibu, katanya. Kamu belum makan. Nanti saja. Bu Ratih tersenyum. Kamu selalu bilang nanti. Umar tertunduk, lalu tersenyum tipis. Karena orang tua didahulukan. Entah kenapa, kalimat sesingkat itu terasa seperti sindiran yang tak sengaja menampar Cassandra dari jauh. Ia mengalihkan pandangan, tapi telinganya tetap menangkap suara mereka. Kamu punya ibu. Sudah tidak ada. Oh. Beliau wafat waktu saya masih muda. Tapi saya masih ingat suaranya. Itu yang kadang membuat saya tidak berani bicara kasar pada siapapun yang seusia beliau. Bu Ratih terdiam lagi. Matanya tampak basah. Beberapa detik kemudian, Umar mulai mendongeng lagi. Kali ini tentang seorang petani tua yang tidak pernah mengeluh meski setiap musim panennya gagal. Ketika anaknya bertanya kenapa ayahnya selalu terlihat tenang, petani itu menjawab, "Karena kalau aku ikut runtuh, rumah ini tidak punya tempat bersandar." Cassandra tidak sanggup mendengarkan lebih lama. Ia masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Benci karena terganggu, curiga karena tak paham, dan sedikit marah pada diri sendiri karena tidak bisa mengabaikan Umar seperti seharusnya. Malamnya, kepala rumah tangga memberikan berkas sederhana. Ini data tambahan Umar, Nona. Cassandra membukanya. Nama lengkap. Umar bin Hasan. Usia 26 tahun. Lahir di desa kecil di pinggir kota. Pendidikan pesantren. Pekerjaan serabutan. Ayah meninggal. Ibu meninggal. Tidak ada catatan apapun yang aneh. Sederhana sekali. Terlalu sederhana. Justru itu yang membuat Cassandra makin tidak tenang. Cuma ini. Sejauh ini, iya, Nona. Cari lagi. Baik. Setelah semua orang keluar, Cassandra duduk sendiri menatap berkas itu. Jari-jarinya berhenti pada satu nama. Hasan. Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, terdengar suara pelan dari lorong kamar ibunya. Seperti percakapan yang disengaja untuk lirih. Cassandra bangkit dan mendekat. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, ia melihat Umar berdiri dekat ranjang sambil menata vas bunga. Bu Ratih belum tidur. Lampu kamar redup. Udara terasa lembut, tapi percakapan mereka membuat napas Cassandra tercekat.
Umar, suara Bu Ratih pelan dan bergetar. Kamu mirip sekali dengan ayahmu saat menunduk begitu. Umar membeku sesaat. Ayah saya orang biasa, Bu. Justru karena itu, beliau tidak pernah jadi kecil. Cassandra memegang gagang pintu lebih erat. Ia tidak masuk. Ia hanya mendengar. Bu Ratih kembali berkata, sudah lama sekali saya tidak mendengar nama Hasan disebut dekat saya. Umar tidak menjawab cepat. Ketika akhirnya ia bicara, suaranya sangat pelan. Ayah saya tidak banyak bercerita. Tapi beliau pernah bilang, ada rumah yang tidak boleh saya benci, walau takdir kami berubah karenanya. Cassandra merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tidak kuat lagi berdiri di situ. Ia mundur perlahan sebelum ketahuan. Langkahnya cepat menuju kamar, tetapi pikirannya kacau. Setiap potongan kalimat seperti saling bertabrakan di kepala. Ada rumah yang tidak boleh saya benci. Apa maksudnya? Apa hubungan ayah Umar dengan rumah ini? Mengapa ibunya mengenal nama Hasan dengan sorot sedalam itu? Dan mengapa Umar, jika memang menyimpan sesuatu, tetap datang dengan wajah tenang seperti tidak membawa beban apapun? Keesokan harinya, tekanan datang dari arah lain. Di kantor, salah satu direktur senior menyerahkan berkas audit lama kepada Cassandra. Ada masalah dalam beberapa dokumen pengalihan aset perusahaan sejak masa ayahnya dulu. Salah satu properti awal perusahaan terhubung pada transaksi lama yang tidak lengkap. Ini bisa jadi masalah besar kalau ada yang membukanya, kata direktur itu. Cassandra menatap lembaran-lembaran di depannya. Nama yang muncul siapa? Direktur itu ragu sejenak. Ada satu nama lama, tapi dokumennya belum utuh. Siapa? Hasan. Sekujur tubuh Cassandra menegang. Untuk pertama kalinya sejak mengambil alih perusahaan, ia merasa kendali atas hidupnya benar-benar goyah. Nama itu sekarang muncul di dua tempat sekaligus. Di rumah, di dokumen bisnis, di tatapan ibunya, di suara Umar. Sore hari, ia pulang dengan kepala penuh amarah dan kecemasan. Saat masuk ke rumah, langit sudah mulai gelap. Lampu taman belakang menyala temaram. Dari arah sana terdengar suara Umar lagi. Cassandra melangkah cepat. Di sana, Umar sedang duduk di dekat kursi roda Bu Ratih, sedikit lebih dekat dari biasanya karena perempuan tua itu tampak menggigil kedinginan. Umar tidak menyentuhnya, hanya memastikan selimut di lututnya tidak turun. Lalu ia mulai bercerita dengan suara lebih pelan dari biasanya. Tentang seorang anak yang lahir miskin, dibesarkan oleh ayah yang tidak pernah dendam, dan diajari bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh berapa tinggi rumahnya, tapi seberapa bersih hatinya saat diuji oleh luka. Bu Ratih meneteskan air mata. Mengapa ibu menangis? Tanya Umar perlahan. Karena ibu pernah melihat orang yang terlalu mulia, jawab Bu Ratih, lalu kehilangan keberanian untuk menatapnya lagi. Cassandra tidak tahan lagi. Ia melangkah masuk ke taman dengan wajah tegang. Sudah selesai sandiwaranya. Bu Ratih tersentak. Umar langsung berdiri. Cassandra? Suara Bu Ratih lemah. Tukang kebun tidak dibayar untuk mengambil hati penghuni rumah. Umar menunduk. Maaf. Mulai besok, cukup urus tanaman. Tidak usah mendongeng. Tidak usah duduk-duduk di depan ibu saya. Bu Ratih memejamkan mata, seolah ucapan anaknya sendiri lebih menyakitkan daripada hawa dingin sore itu. Umar tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu ketika hendak berbalik, sebuah buku kecil jatuh dari saku bajunya ke tanah. Cassandra lebih cepat mengambilnya. Buku itu tampak tua. Sampulnya lusuh. Di halaman pertama ada tulisan tangan yang pudar, tetapi masih terbaca jelas. Untuk anakku Umar. Jika suatu hari engkau bertemu keluarga yang pernah kita tolong, jangan datang untuk menagih. Datanglah hanya bila hatimu siap memaafkan. Tangan Cassandra langsung dingin. Ia mengangkat wajah menatap Umar. Ini tulisan siapa? Tulisan ayah saya. Apa maksudnya? Umar terdiam beberapa detik. Sorot matanya tidak menantang, tidak juga takut. Hanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru tertangkap membawa pesan seberat itu. Belum waktunya ibu Cassandra tahu. Suasana taman seketika terasa sesak. Bu Ratih mulai menangis tanpa suara. Cassandra berdiri membeku sambil menggenggam buku kecil itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, rasa curiganya berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan lagi sekadar takut ada orang asing memanfaatkan rumah ini.
Melainkan takut bahwa rumah inilah yang selama ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam itu, Cassandra tidak lagi bisa memandang Umar sebagai tukang kebun biasa. Ada sesuatu yang berubah. Bukan pada Umar, melainkan pada cara Cassandra melihat setiap gerak-geriknya. Jika sebelumnya ia hanya merasa terganggu, kini ia merasa sedang berdiri di depan potongan rahasia yang belum utuh. Setiap kata Umar, setiap tatapan ibunya, setiap nama yang muncul, semuanya seperti benang-benang yang mengarah ke masa lalu keluarganya sendiri. Dan Cassandra sangat membenci perasaan tidak tahu. Pagi itu ia bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika ia sudah berdiri di depan cermin, merapikan rambut dengan gerakan yang lebih keras dari biasa. Di meja samping tempat tidur, buku kecil milik Umar masih tergeletak. Ia belum mengembalikannya. Entah karena sengaja, entah karena dalam hati kecilnya ia ingin terus mengingat kalimat yang tertulis di halaman pertama itu. Jika suatu hari engkau bertemu keluarga yang pernah kita tolong, jangan datang untuk menagih. Datanglah hanya bila hatimu siap memaafkan. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Itulah yang justru membuatnya menyeramkan. Karena orang yang datang tanpa menagih seringkali membawa luka yang jauh lebih dalam daripada orang yang datang dengan kemarahan. Cassandra turun ke ruang makan dengan langkah cepat. Sarapan sudah tersaji, tetapi ia tidak benar-benar tertarik menyentuhnya. Pikirannya penuh. Ia hanya meminta kopi hitam, lalu menyuruh salah satu staf rumah memanggil Pak Darsono, sopir tua keluarga yang kini sesekali masih datang untuk membantu urusan rumah. Pak Darsono tiba sekitar setengah jam kemudian. Usianya sudah lewat 60. Rambutnya memutih di pelipis. Punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya masih menyimpan ingatan panjang tentang rumah itu. Rumah yang sudah ia lihat sejak belum sebesar sekarang. Cassandra mempersilahkannya duduk di ruang kerja. Ada yang ingin saya tanyakan, katanya tanpa basa-basi. Pak Darsono mengangguk pelan. Tentang apa? Nona. Cassandra menatap wajah lelaki tua itu beberapa detik, lalu mengucapkan satu nama yang sejak kemarin tak berhenti berputar di kepalanya. Hasan. Wajah Pak Darsono seketika berubah. Bukan sekadar terkejut, melainkan seperti seseorang yang mendengar nama orang mati dipanggil kembali setelah bertahun-tahun. Nona tahu nama itu dari mana? Jadi memang ada. Pak Darsono menelan ludah. Tangannya bergerak gelisah di atas paha. Ada. Siapa dia? Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Seolah ia sedang menimbang apakah membuka masa lalu akan lebih baik daripada terus membiarkannya terkubur. Dia orang baik. Jawabnya akhirnya. Dulu kerja di rumah lama keluarga ini. Awalnya urus kebun. Setelah itu merangkap sopir. Kadang juga bantu almarhum tuan mengurus lahan-lahan di pinggir kota. Kenapa saya tidak pernah dengar nama itu seumur hidup saya? Pak Darsono menunduk. Karena setelah almarhum tuan meninggal, banyak hal yang tidak pernah lagi dibicarakan. Cassandra merasakan rahangnya mengeras. Bukan itu jawaban yang saya mau. Pak Darsono menghela napas berat. Saya cuma tahu, Hasan orang yang sangat dipercaya almarhum tuan. Kalau ada urusan sulit, dia yang turun tangan. Kalau ada orang yang harus dijaga, dia yang dipercaya. Tapi kemudian ada masalah besar. Setelah itu, namanya seperti dihapus. Masalah besar apa? Belum sempat lelaki tua itu menjawab, terdengar suara panggilan dari koridor luar. Itu suara perawat Bu Ratih yang memanggil Cassandra untuk melihat kondisi ibunya. Pak Darsono seperti mendapat jalan keluar. Ia langsung berdiri. Nanti saja, Nona. Saya tidak enak bicara tanpa seizin ibu. Cassandra menatap tajam, tetapi Pak Darsono sudah menunduk dan mundur keluar. Hal itu justru membuat kecurigaan Cassandra semakin tajam. Kalau seorang sopir tua saja takut membuka nama Hasan, berarti masalah ini lebih besar dari sekadar kenangan lama. Di luar, rumah berjalan seperti biasa. Pegawai dapur sibuk. Perawat mondar-mandir membawa obat. Satpam berganti shift. Dan di taman samping, Umar sedang memindahkan beberapa pot besar ke area yang terkena matahari lebih pas. Cassandra berdiri cukup jauh, memperhatikannya dari balik jendela. Umar bekerja seperti kemarin-kemarin. Tidak gelisah. Tidak terburu-buru. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa rahasianya nyaris terbuka. Sesekali ia berhenti, memeriksa tanah, lalu menyiram pelan dengan selang kecil. Gerakannya sabar. Seolah lelaki itu terbiasa hidup dengan ritme yang tidak bisa dipaksa.
Cassandra justru semakin tidak suka melihat ketenangan itu. Di dunia yang ia kenal, orang-orang yang membawa beban biasanya tampak gelisah. Mereka defensif, licik, atau panik. Tapi Umar tidak. Ia tampak seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang bahkan belum dipahami Cassandra. Siang harinya, masalah datang dari kantor. Sekretaris pribadi Cassandra menelepon dengan nada tegang. Audit internal yang sedang menyisir dokumen lama menemukan kejanggalan baru. Salah satu properti awal perusahaan diduga berdiri di atas aset yang pengalihannya tidak pernah benar-benar selesai secara bersih di arsip lama. Berkas aslinya belum ketemu, Bu, kata sekretaris itu. Tapi ada beberapa nama lama yang muncul. Nama siapa? Ada satu nama yang terus berulang. Hasan. Untuk beberapa detik, Cassandra tidak bisa bicara. Lagi. Nama itu lagi. Ia menutup telepon dengan perasaan seperti baru saja diseret masuk ke lorong gelap yang tidak punya ujung. Sekarang nama Hasan tidak hanya hidup di taman belakang rumahnya, tapi juga di fondasi bisnis keluarganya sendiri. Sore itu, Cassandra pulang lebih awal. Langit mendung tebal. Udara terasa berat. Begitu masuk ke halaman, ia melihat hal yang tak disukainya. Kursi roda Bu Ratih tidak ada di teras seperti biasa. Salah satu perawat berlari kecil dari arah samping rumah dengan wajah cemas. Ibu tidak ada di kamar. Apa maksudmu tidak ada? Tadi saya tinggal sebentar ambil selimut tambahan. Pas kembali, beliau sudah keluar sendiri. Jantung Cassandra langsung berdegup keras. Ia berlari menyusuri jalur taman samping, lalu ke belakang rumah. Di sanalah ia melihat sumber keributan kecil itu. Kursi roda Bu Ratih tersangkut pada batu hias di pinggir jalur setapak. Badannya miring. Salah satu roda depan hampir keluar dari jalur semen. Di depan kursi itu, Umar berlutut menahan badan kursi roda dengan bahu dan kedua tangannya agar tidak terguling sepenuhnya. Siku bajunya robek. Ada lecet merah di kulitnya. Napasnya terlihat memburu. Bu Ratih tampak pucat. Kedua tangannya gemetar memegang sandaran. "Emma?" Cassandra berlari. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya justru lebih dulu dipenuhi emosi daripada logika. "Apa yang kamu lakukan pada ibu saya?" Umar tidak langsung menjawab. Fokusnya masih menjaga agar kursi roda tetap seimbang. Setelah Cassandra membantu memegang sisi belakang kursi, barulah ia perlahan melepaskan bahunya. "Saya lihat dari sana. Kursinya hampir jatuh." Nada suaranya tenang, tapi napasnya berat. Bu Ratih menggigil. Dia yang menolong ibu. Cassandra terdiam. Namun harga dirinya terlalu besar untuk langsung meminta maaf. Ia hanya memanggil perawat, menyuruh mereka membawa Bu Ratih kembali ke kamar, lalu menatap Umar yang kini duduk sebentar di batu taman, mengusap darah tipis di siku dengan ujung lengan bajunya. "Hari lain, jangan biarkan ibu saya keluar sendiri," kata Cassandra, meski ia tahu kalimat itu tidak adil. Umar hanya mengangguk. "Baik." Tidak ada pembelaan. Tidak ada nada sakit hati. Justru itu yang kembali membuat Cassandra merasa seperti orang yang paling kasar di tempat itu. Hujan mulai turun tipis saat semua orang masuk. Dari jendela ruang tengah, Cassandra masih bisa melihat Umar tetap berada di luar, membersihkan batu yang licin agar tidak membahayakan bila kursi roda lewat lagi. Lecet di sikunya belum dibersihkan, tapi ia lebih dulu membereskan jalur itu. Pemandangan itu mengganggu pikiran Cassandra sepanjang petang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membaca dokumen rapat, tapi gagal. Sekali lagi, Umar menempati ruang pikirannya tanpa izin. Bukan sebagai orang yang licik, melainkan sebagai teka-teki yang aneh. Mengapa lelaki itu tetap lembut bahkan ketika dituduh? Mengapa ia tetap tinggal bahkan ketika direndahkan? Mengapa ia begitu perhatian pada Bu Ratih? Padahal jelas ada sesuatu dari masa lalu yang seharusnya cukup untuk membuatnya membenci rumah ini. Malam turun lebih cepat karena awan gelap. Sekitar pukul 8, salah satu pegawai mengetuk pintu kamar Cassandra dan menyerahkan pesan dari kantor. Direktur senior yang sejak pagi membantu audit meminta Cassandra memeriksa satu berkas lama yang baru ditemukan di ruang arsip cabang. Cassandra membukanya di meja kerja. Berkas itu tipis, tapi cukup untuk membuat tubuhnya dingin. Di lembar paling depan tertulis catatan internal lama mengenai pengalihan lahan awal perusahaan. Sebagian tulisan sudah buram, tapi satu kalimat masih terbaca jelas. Peninjauan ulang diperlukan. Ada hak moral yang belum diselesaikan terkait Hasan. Hak moral. Bukan sekadar transaksi. Bukan sekadar jual beli biasa. Ada sesuatu yang belum selesai.
Ponsel Cassandra bergetar. Direktur senior itu mengirim pesan singkat lain. Cari dokumen tanah awal perusahaan. Nama Hasan ada di sana. Cassandra memejamkan mata. Rasanya seperti semua dinding rumah ini sedang berbisik tentang satu nama yang selama ini sengaja dibungkam. Ia bangkit dari kursi dan berjalan keluar kamar. Lorong rumah sepi. Lampu-lampu kuning memantul lembut di dinding. Dari kamar ibunya tidak terdengar suara televisi. Dari taman belakang terdengar gemericik sisa hujan. Cassandra berhenti di depan kamar Bu Ratih. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, ia melihat ibunya duduk di tepi ranjang. Umar berdiri tidak jauh, membawa segelas air hangat dan vas kecil berisi bunga melati baru. Wajah Bu Ratih tampak letih, tapi sorot matanya lembut. Lukamu dibersihkan dulu, kata Bu Ratih. Tidak apa, Bu. Sedikit saja. Kamu ini sama seperti ayahmu. Nama itu kembali muncul. Cassandra tidak masuk. Ia membeku di tempat. Bu Ratih melanjutkan dengan suara lirih yang membuat dada Cassandra sesak. Dulu ayahmu juga begini. Menolong dulu, bicara belakangan. Umar menunduk. Ayah saya tidak pernah mengajari saya marah. Padahal beliau berhak. Ruangan menjadi sunyi. Cassandra merasakan bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia mulai takut bahwa keluarganya memang pernah melakukan sesuatu yang sangat salah. Dan mungkin, sangat kejam. Umar akhirnya bicara. Suaranya rendah. Ayah saya hanya bilang satu hal. Kalau suatu saat saya datang ke rumah ini, lihat dulu apakah masih ada hati yang bisa dijaga. Air mata Bu Ratih jatuh. Kalimat itu seperti palu yang memecah benteng terakhir di kepala Cassandra. Ia mundur perlahan sebelum ketahuan, lalu berjalan cepat kembali ke kamarnya. Napasnya tidak teratur. Tangannya dingin. Sekarang semuanya tidak lagi tampak seperti kebetulan. Umar datang bukan tanpa alasan. Ibunya mengenal ayah Umar dengan rasa bersalah yang dalam. Nama Hasan hidup di arsip perusahaan. Dan rumah ini, rumah yang selama ini Cassandra banggakan sebagai warisan keluarga, mungkin berdiri di atas luka seseorang yang tidak pernah diberi tempat untuk bicara. Malam itu Cassandra tidak tidur. Ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap hujan yang turun tipis di balik jendela. Buku kecil Umar ada di tangan kirinya. Berkas audit ada di tangan kanannya. Di antara keduanya, hidup Cassandra seperti terbelah menjadi dua. Satu bagian masih ingin menyangkal. Bagian lain mulai sadar bahwa rahasia terbesar rumah ini mungkin bukan tentang Umar, melainkan tentang keluarganya sendiri. Malam setelah pesan dari direktur itu datang, Cassandra tidak benar-benar tidur. Ia hanya duduk di kursi ruang kerjanya sampai lampu meja terasa terlalu terang di mata. Di hadapannya terbuka dua hal yang membuat pikirannya pecah ke dua arah. Di sebelah kiri, berkas audit lama perusahaan. Di sebelah kanan, buku kecil milik Umar yang belum ia kembalikan. Kedua benda itu seperti datang dari dunia yang berbeda, tapi sama-sama menunjuk pada satu nama yang sama. Hasan. Semakin Cassandra mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan, semakin banyak potongan yang justru menolak untuk dianggap kebetulan. Nama yang dikenal ibunya. Nama yang muncul di dokumen lama. Nama ayah dari lelaki miskin yang kini bekerja menyapu halaman rumahnya. Hujan turun tipis di luar. Bunyinya mengenai kaca jendela seperti ketukan pelan yang tidak sabar menunggu jawaban. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Begitu matahari naik, Cassandra turun ke ruang makan dengan wajah letih. Kopi yang disiapkan pelayan terasa pahit berlebihan. Ia belum sempat meneguk setengah cangkir ketika kepala rumah tangga datang memberitahu bahwa Umar sudah berada di taman belakang sejak subuh, membersihkan jalur yang semalam licin oleh hujan. Ada dorongan aneh dalam diri Cassandra untuk melihatnya sekarang juga. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu belakang, lalu berhenti beberapa langkah sebelum benar-benar keluar. Dari sana ia melihat Umar sedang jongkok membersihkan sela batu setapak dengan sikat kecil. Baju putihnya sedikit basah di bagian lengan. Lecet di siku kanan yang kemarin belum benar-benar kering tampak merah samar. Namun tangannya tetap bekerja tenang, seperti luka itu tidak penting. Cassandra memperhatikan cukup lama sebelum akhirnya bicara. Kamu sudah tahu soal tanah itu. Umar berhenti bergerak. Ia menoleh pelan, lalu berdiri. Tanah apa, Bu? Jangan pura-pura tidak tahu. Suara Cassandra terdengar lebih tajam daripada yang ia rencanakan. Nama ayahmu ada di dokumen lama perusahaan saya. Ada urusan yang belum selesai. Dan sekarang kamu ada di sini. Jadi jangan jawab seolah semuanya ini kebetulan.
Umar menurunkan pandangan sesaat. Wajahnya tidak berubah. Saya tahu sedikit. Sedikit atau semuanya. Saya tahu ayah saya pernah menolong almarhum ayah Anda. Selebihnya, beliau tidak suka bercerita panjang. Jawaban itu membuat napas Cassandra menegang. Lalu kenapa kamu datang ke rumah ini? Kenapa dekat dengan ibu saya? Kenapa memilih masuk sebagai tukang kebun? Kali ini Umar tidak langsung menjawab. Ia menaruh sikat kecil itu di tepi pot, lalu berdiri lebih tegak. Karena saya memang tukang kebun, katanya tenang. Dan karena ada amanah yang tidak ingin saya abaikan. Amanah dari siapa? Dari ayah saya. Cassandra mendekat satu langkah. Amanah apa? Umar mengangkat wajahnya pelan. Menjaga orang yang pernah ia hormati, bila suatu hari orang itu terlihat sendirian. Jawaban itu membuat dada Cassandra terasa sesak entah kenapa. Ada kemarahan di situ, tapi ada juga rasa terpukul yang tidak mau ia akui. Kamu bicara seolah rumah ini berutang sesuatu yang besar. Umar tidak membantah. Ia juga tidak mengiyakan. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, Bu. Lalu untuk apa? Saya datang untuk memastikan apa yang pernah ayah saya jaga, tidak benar-benar hilang. Kalimat itu menggantung di udara seperti sesuatu yang terlalu berat untuk ditelan. Cassandra berbalik pergi sebelum percakapan itu membuat pertahanannya runtuh. Ia tidak ingin terlihat goyah di depan Umar. Tidak ingin tampak seperti perempuan yang mulai takut pada masa lalu keluarganya sendiri. Namun sepanjang siang, kata-kata Umar tidak berhenti berputar di kepalanya. Saya datang untuk memastikan apa yang pernah ayah saya jaga, tidak benar-benar hilang. Di kantor, tekanan bertambah buruk. Salah satu mitra lama yang selama ini masih menjaga hubungan baik dengan keluarganya mendadak bersikap dingin setelah mendengar ada peninjauan dokumen lama. Seorang direktur senior bahkan memberi isyarat bahwa jika masalah ini membesar, nama ayah Cassandra bisa ikut tercoreng. Cassandra pulang menjelang petang dengan kepala berdenyut. Rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari ruang tengah. Tidak ada suara perawat di lorong sayap timur. Kepala rumah tangga yang melihat Cassandra langsung berdiri. Ibu ada di ruang keluarga kecil, Nona. Dengan siapa? Dengan Umar. Entah kenapa, jantung Cassandra langsung berdetak lebih keras. Ia melangkah cepat melewati lorong panjang yang menghubungkan ruang utama dengan ruang keluarga kecil di dekat taman dalam. Begitu sampai di ambang pintu, langkahnya berhenti total. Pemandangan di depannya membuat seluruh tubuhnya membeku. Bu Rati duduk di kursi roda, wajahnya menghadap jendela besar yang setengah terbuka. Cahaya sore masuk lembut, membuat ruangan itu tampak hampir seperti lukisan. Di depan kursi roda itu, Umar sedang berlutut. Kedua tangannya menengadah. Kepalanya sedikit tertunduk. Suaranya bergetar pelan membacakan doa. Bukan doa yang panjang. Bukan pula doa yang dibuat-buat agar terdengar indah. Justru kesederhanaannya yang menghantam. Setiap kata keluar perlahan, lembut, dan penuh hormat. Seolah Umar tidak sedang bicara untuk didengar manusia, tapi sedang benar-benar memohon agar perempuan tua di depannya diberi ketenangan. Bu Ratih memejamkan mata. Air mata mengalir pelan di pipinya. Cassandra berdiri di balik pintu tanpa bisa bergerak. Dalam hidupnya, ia pernah melihat banyak orang bersikap manis di depan keluarga kaya. Pernah melihat banyak orang pura-pura baik demi kesempatan, akses, atau uang. Tapi ini terasa berbeda. Tidak ada penonton. Tidak ada panggung. Tidak ada keuntungan jelas yang bisa dipetik Umar dari adegan sesunyi ini. Setelah doa selesai, Umar merendahkan tangannya. Ia lalu memperbaiki selimut di lutut Bu Ratih, memastikan ujungnya tidak tersangkut roda kursi. Gerakannya penuh hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Kemudian Umar mulai berbicara lagi. Bukan dengan suara doa, melainkan dengan suara dongeng. Hari ini saya ingin cerita tentang seorang ibu, katanya pelan, yang merasa gagal karena anaknya tumbuh terlalu jauh darinya. Ibu itu tidak jahat. Anak itu juga tidak jahat. Hanya saja, hidup membuat mereka lupa bagaimana caranya duduk dan saling mendengar. Air mata Bu Ratih jatuh lebih deras. Umar melanjutkan, suatu hari, anak itu sibuk mengejar hormat dunia. Ia pikir selama rumahnya besar, selama orang-orang tunduk, selama hidupnya terlihat kuat, maka semuanya baik-baik saja. Tapi ia lupa, ada satu orang yang tidak butuh semua itu. Ada satu orang yang hanya ingin anaknya pulang dan duduk di sampingnya.
Cassandra menggenggam daun pintu erat-erat. Setiap kalimat itu terasa seperti menyentuh luka yang selama ini ia kubur sendiri. Ia ingin marah. Ingin menganggap semua ini keterlaluan. Tapi dadanya justru dipenuhi rasa sakit yang lain. Rasa sakit karena ia tahu, tanpa perlu disebut, dongeng itu sedang menelanjangi hidupnya sendiri. Bu Ratih membuka mata. Suaranya pecah ketika akhirnya bicara. Ibu rindu anak ibu yang dulu. Yang suka tidur di pangkuan ibu walau bajunya masih bau hujan. Umar menunduk lebih dalam. Kadang hati yang tampak keras cuma terlalu lama menahan sepi. Bu. Kalimat itu membuat sesuatu patah di dalam diri Cassandra. Tanpa ia sadari, air mata sudah jatuh di pipinya. Ia cepat-cepat menghapusnya, tapi tidak berhasil menghentikan yang berikutnya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali Cassandra menangis karena sesuatu yang benar-benar menyentuh jiwanya. Biasanya ia menangis diam-diam karena tekanan, karena marah, karena lelah. Tapi kali ini berbeda. Ia menangis karena untuk pertama kalinya ia melihat ibunya merasa ditemani dengan tulus. Dan yang memberikan perasaan itu justru lelaki yang selama ini ia pandang rendah. Lantai kayu di bawah langkahnya berderit sangat pelan. Umar menoleh. Tatapan mereka bertemu. Cassandra refleks mundur setengah langkah, tapi sudah terlambat. Umar tahu ia ada di sana. Hening menegang beberapa detik. Bu Ratih menoleh ke arah pintu. Ketika melihat putrinya berdiri dengan mata merah, perempuan tua itu tampak terkejut, lalu justru semakin sedih. Cassandra ingin berkata sesuatu. Ingin masuk dan memecah suasana. Tapi tidak ada kata yang terasa benar. Ia akhirnya hanya mundur, berbalik, dan berjalan cepat keluar ruangan. Lorong terasa panjang sekali. Napasnya pendek. Tangannya dingin. Ia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu sedikit terlalu keras. Lalu ia berdiri di sana, memunggungi ruangan, sambil mencoba mengendalikan air mata yang terus memaksa turun. Mengapa pemandangan itu terasa begitu menyakitkan? Mengapa lelaki asing itu bisa melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah sempat ia lakukan untuk ibunya sendiri? Dan mengapa, di tengah semua rahasia yang mengelilingi Umar, yang paling menyiksa justru bukan kemungkinan bahwa ia datang untuk menagih, melainkan kemungkinan bahwa ia datang membawa kemuliaan yang tidak dimiliki rumah ini lagi. Malam turun perlahan. Rumah kembali sunyi. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu ruang kerja Cassandra. Ia menghapus sisa air matanya dan berkata, "Masuk." Pintu terbuka. Umar berdiri di ambang, masih dengan pakaian kerja yang sama, hanya kini bajunya sudah lebih rapi dan tangannya memegang sebuah kotak kayu tua. Kotak itu kecil, permukaannya kusam, sudut-sudutnya aus dimakan waktu. Tapi dari cara Umar memegangnya, Cassandra tahu benda itu bukan sembarang benda. Ada apa? Umar melangkah masuk 1 langkah. Ini milik ayah saya. Cassandra menatap kotak itu tanpa berkedip. Kenapa dibawa ke saya? Karena saya rasa sekarang ibu Cassandra sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa saya tidak datang ke sini untuk sandiwara. Napas Cassandra tertahan. Umar meletakkan kotak itu perlahan di atas meja. Di dalamnya ada hal-hal yang seharusnya sudah lama sampai ke tangan keluarga ini. Apa isinya? Sebagian jawaban. Umar menatap kotak itu sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah, dan sebagian luka. Cassandra mengangkat mata. Kenapa baru sekarang? Karena ayah saya berpesan, jangan serahkan apapun sebelum saya yakin rumah ini masih punya seseorang yang bisa merasa bersalah. Kalimat itu menampar lebih keras daripada tuduhan apapun. Cassandra tidak menjawab. Ia tidak bisa. Umar lalu menarik napas pelan. Saya tidak akan membuka isinya. Saya hanya menyampaikan amanah. Sebelum berbalik, ia sempat berhenti sejenak. Maaf kalau kehadiran saya membuat Ibu Cassandra tidak tenang. Tapi percayalah, sejak awal saya tidak pernah berniat mengambil apa yang bukan hak saya. Setelah itu Umar keluar. Pintu tertutup pelan. Ruangan kembali sunyi. Kini hanya ada Cassandra dan kotak kayu tua di atas mejanya. Beberapa detik ia tidak bergerak. Lalu perlahan ia duduk. Tangannya yang biasanya mantap saat menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini justru gemetar ketika menyentuh tutup kotak kecil itu. Kayunya dingin. Pengaitnya sudah berkarat sedikit. Dengan napas tertahan, Cassandra membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar surat yang dilipat rapi, foto lama berwarna kusam, bukti transfer kuno yang sudah menguning, dan 1 map tipis berisi salinan akta lama.
Cassandra mengambil foto paling atas lebih dulu. Ia langsung merasa dunia seperti berhenti. Dalam foto itu, ayahnya berdiri berdampingan dengan seorang pria sederhana berwajah teduh. Di belakang mereka terlihat lahan kosong yang luas. Keduanya sama-sama tersenyum. Tidak ada jarak. Tidak ada perbedaan derajat. Seolah mereka pernah benar-benar saling percaya. Pria sederhana itu, Cassandra tahu tanpa perlu diberitahu, adalah Hasan. Tangannya makin gemetar ketika ia membuka surat pertama. Tulisan tangan ayahnya memenuhi halaman. Beberapa baris awal membuat mata Cassandra panas seketika. Ayahnya menulis tentang masa ketika perusahaan nyaris tenggelam. Tentang utang yang menumpuk. Tentang tanah yang harus segera dibebaskan agar usaha mereka tidak hancur. Dan tentang seseorang yang datang menjual seluruh tanah warisan keluarganya, agar ayah Cassandra bisa berdiri lagi. Seseorang itu adalah Hasan. Bukan investor. Bukan keluarga besar. Bukan rekan bisnis berjas mahal. Melainkan pria sederhana yang selama ini bahkan tidak pernah diceritakan kepadanya. Cassandra membaca lebih cepat. Napasnya nyaris tidak teratur. Surat itu menyebut janji. Janji untuk mengembalikan hak. Janji untuk menjaga nama baik. Janji untuk tidak membiarkan keluarga Hasan dilupakan. Janji yang tampaknya tidak pernah terpenuhi. Lalu matanya jatuh pada satu kalimat di bagian bawah surat. Bila suatu hari aku gagal menepati janjiku, maka anak Hasan adalah orang pertama yang lebih berhak disebut penyelamat keluarga ini daripada keturunanku sendiri. Cassandra membeku. Kertas itu nyaris lepas dari tangannya. Jantungnya berdetak terlalu keras, terlalu cepat. Matanya beralih ke map tipis di dasar kotak. Di sana terdapat satu salinan akta lama yang membuat seluruh tubuhnya dingin. Tanah pertama yang menyelamatkan perusahaan itu milik Hasan. Dan rumah besar yang selama ini Cassandra jaga mati-matian, mungkin tumbuh dari pengorbanan orang yang putranya kini ia hina sebagai tukang kebun. Cassandra tidak tahu berapa lama ia duduk diam di depan kotak kayu itu. Lampu meja masih menyala. Udara malam terasa dingin. Di luar jendela, ranting-ranting pohon bergerak pelan diterpa angin sisa hujan. Namun semua itu seperti hilang dari kesadaran Cassandra. Yang tertinggal hanya detak jantungnya yang terlalu keras dan lembar-lembar surat tua yang kini terbuka di hadapannya. Tangannya gemetar saat membaca ulang tulisan ayahnya. Setiap baris terasa seperti pukulan. Ayahnya menulis tentang masa ketika perusahaan mereka nyaris hancur. Utang menumpuk. Para pemasok menagih. Rekan bisnis mulai menjauh. Nama keluarga mereka hampir tenggelam sebelum benar-benar berdiri. Dalam keadaan seperti itu, Hasan datang membawa sesuatu yang tidak pernah diminta, tetapi justru menyelamatkan semuanya. Ia menjual tanah warisan keluarganya. Bukan satu petak kecil. Bukan sisa ladang yang tak terpakai. Melainkan seluruh tanah yang selama itu menjadi satu-satunya harapan masa depan keluarganya sendiri. Dengan uang dari tanah itulah ayah Cassandra bisa mempertahankan lahan pertama perusahaan, membayar kewajiban yang mendesak, lalu bangkit perlahan sampai menjadi sebesar sekarang. Cassandra memejamkan mata rapat. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarganya membangun semuanya dari kecerdasan, kerja keras, dan keberanian. Ternyata di fondasi semua itu ada pengorbanan orang lain. Pengorbanan yang bahkan tak pernah diceritakan padanya. Pengorbanan yang justru ditelan oleh diam dan waktu, sampai orang yang paling berhak dikenang malah dihapus dari rumah ini. Ia kembali menunduk pada surat berikutnya. Di sana tertulis janji ayahnya kepada Hasan. Janji untuk mengembalikan seluruh nilai tanah itu secara layak. Janji untuk menjaga nama baik Hasan. Janji untuk tidak membiarkan anak-anak Hasan hidup tanpa hak setelah pengorbanan sebesar itu. Namun surat terakhir terputus di bagian akhir, seolah ditulis terburu-buru, lalu tak sempat dituntaskan. Ayahnya meninggal. Dan setelah itu, semua janji itu ikut tenggelam. Cassandra menggenggam surat itu erat sampai ujung kertasnya melipat di jemari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa marah pada orang luar. Ia marah pada darahnya sendiri, pada nama keluarganya, pada kemewahan rumah ini, pada semua yang selama ini ia jaga mati-matian tanpa tahu bahwa sebagian dari semua itu mungkin berdiri di atas hak yang tidak pernah dipulihkan. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Cassandra tersentak. Ia cepat menghapus air mata di pipi sebelum berkata, "Masuk." Yang masuk adalah Bu Ratih. Perawat mendorong kursi rodanya perlahan sampai mendekati meja, lalu mundur setelah diberi isyarat. Begitu pintu tertutup, ruangan itu terasa semakin sempit. Bu Ratih memandang kotak kayu yang terbuka di atas meja.
Wajahnya langsung pucat. Jadi kamu sudah membacanya? Suara perempuan tua itu sangat lirih. Cassandra tidak menjawab cepat. Matanya masih panas. Emma, katanya akhirnya, ibu tahu semua ini. Bukan pertanyaan. Bu Ratih menutup mata. Bahunya turun pelan seperti seseorang yang sudah terlalu lama lelah membawa beban. Iya, jawabnya hampir berbisik. Ibu tahu. Kalimat itu menghantam Cassandra lebih keras daripada surat manapun. Ibu tahu. Ulang Cassandra, kali ini suaranya pecah. Dan ibu diam selama bertahun-tahun. Air mata Bu Ratih jatuh. Jangan bilang ibu diam karena lupa. Jangan bilang ibu diam karena tidak sempat. Ini bukan kesalahan kecil. Ibu tahu. Lalu kenapa? Bu Ratih menggenggam ujung selimut di pangkuannya kuat-kuat, seolah hanya itu yang menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Karena ibu pengecut. Cassandra menatap ibunya lekat. Tidak pernah seumur hidupnya ia mendengar Bu Ratih mengucapkan kata itu tentang dirinya sendiri. Ibu pikir setelah ayahmu meninggal, semuanya bisa dibereskan sedikit demi sedikit. Tapi perusahaan sedang goyah. Orang-orang di sekeliling kita sibuk memperebutkan pengaruh. Setiap hari ada ancaman. Ibu takut kalau nama Hasan dimunculkan, semua yang ayahmu bangun akan runtuh sebelum sempat kamu warisi. Jadi ibu memilih diam. Ibu memilih menunda. Itu sama saja. Bu Ratih menangis makin keras, tapi tetap berusaha menahan suara. Ibu tahu. Dan semakin lama ditunda, semakin besar rasa malu ibu. Sampai akhirnya Hasan meninggal. Setelah itu, ibu kehilangan keberanian untuk mencari keluarganya. Ibu tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu tidak sanggup menatap anak dari orang yang pernah menyelamatkan kita, tapi kita biarkan terluka oleh janji yang tidak ditepati. Cassandra memalingkan wajah. Ia merasa napasnya terbakar. Jadi ini sebabnya. Jadi ini alasan nama Hasan seperti dihapus. Bukan karena ia tak berarti. Justru karena ia terlalu berarti, sampai keberadaan namanya menjadi cermin yang terlalu menyakitkan bagi keluarga ini. Selama ini kita hidup dari sesuatu yang bukan sepenuhnya milik kita, kata Cassandra pelan, tapi suaranya bergetar keras. Bu Ratih mengangguk sambil menangis. Begitulah dosa itu terasa di hati ibu setiap hari. Ruangan mendadak sunyi. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Dari kejauhan ada suara gerobak kecil pegawai dapur yang lewat di lorong, tapi semua itu terasa jauh. Di meja, foto ayah Cassandra dan Hasan tergeletak terbuka. Dua pria dari masa lalu yang dulu berdiri sejajar, sementara anak-anak mereka kini dipisahkan oleh kebenaran yang terlambat. Cassandra menarik napas panjang, lalu membuka map tipis yang tadi sempat ia sisihkan. Di dalamnya ada satu salinan akta amanah. Kertasnya lebih resmi. Cap lamanya nyaris pudar, tapi tulisan di dalamnya masih cukup jelas. Cassandra membaca bagian demi bagian dengan suara serak. Di sana tercatat bahwa sebagian nilai pendiri usaha yang lahir dari pengalihan tanah Hasan secara moral dan kehormatan wajib dipulihkan kepada ahli waris Hasan bila suatu hari ditemukan. Dokumen itu bukan penyerahan langsung seperti surat saham biasa, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Hasan tidak pernah dianggap sekadar orang suruhan oleh ayah Cassandra. Ia dianggap penyelamat. Dan keluarganya dianggap berhak menerima pemulihan kehormatan yang tidak pernah selesai. Tangan Cassandra melemas. Ia menoleh kepada ibunya. Artinya, Umar. Bu Ratih menatapnya dengan mata sembab. Iya, bisiknya. Kalau Umar benar anak Hasan, maka dia bukan hanya anak tukang kebun yang pernah bekerja di rumah ini. Dia adalah ahli waris dari pengorbanan yang membuat keluargamu tetap berdiri. Kalimat itu meruntuhkan sisa pertahanan Cassandra. Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan mundur beberapa langkah seperti orang yang baru saja kehilangan lantai di bawah kakinya. Dadanya sesak. Tenggorokannya kering. Setiap bentakan yang pernah ia lontarkan pada Umar tiba-tiba terasa seperti bara yang sekarang berjatuhan kembali ke dirinya sendiri. Ia teringat wajah Umar saat dituduh. Saat dilarang mendekati Bu Ratih. Saat dimarahi di taman. Saat dicurigai punya niat buruk. Semua itu diterima Umar dengan diam. Sementara kenyataannya, bila ia mau, Umar justru punya alasan paling sah untuk membenci rumah ini. Kenapa dia tidak bilang dari awal? Suara Cassandra hampir tak terdengar. Bu Ratih menjawab sambil menahan isak. Karena dia anak Hasan. Cassandra menutup wajah dengan kedua tangan. Jawaban itu terasa sederhana, tetapi justru disitulah letak kehancurannya. Umar tidak membesar-besarkan diri,
Tidak menagih hak dengan marah, tidak datang membawa pengacara atau ancaman. Ia datang dengan pakaian sederhana, bekerja dari bawah, dan memilih menyentuh hati ibunya lebih dulu daripada mengguncang nama keluarga mereka. Itu jauh lebih memukul daripada tuntutan apapun. Beberapa menit kemudian, setelah Bu Ratih dibawa kembali ke kamar, Cassandra masih belum sanggup duduk diam. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerja, lalu keluar ke lorong, lalu kembali lagi. Pikirannya hanya satu. Ia harus bicara dengan Umar. Malam sudah cukup larut saat ia turun ke halaman belakang. Lampu taman masih menyala temaram. Dari kejauhan, di dekat gudang peralatan, Umar sedang membilas alat-alat kebun yang dipakai tadi siang. Gerakannya tetap tenang. Seolah hidup belum saja menjatuhkan satu rahasia besar tepat di depan rumah ini. Cassandra mendekat. Umar menoleh, lalu langsung berdiri dan menunduk sopan seperti biasa. Ibu Cassandra. Nada itu. Nada yang tetap hormat. Setelah semua yang sudah terjadi, Cassandra hampir tidak kuat mendengarnya. Aku sudah baca semuanya, katanya akhirnya. Umar tidak tampak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Jadi benar, lanjut Cassandra, ayahmu yang menyelamatkan perusahaan keluarga kami. Saya tahu sedikit tentang itu. Sedikit. Ulang Cassandra, suaranya nyaris putus. Sedikit. Sementara seluruh hidupku berdiri di atas pengorbanan ayahmu. Umar menunduk. Ayah saya tidak pernah suka disebut pahlawan. Bukan itu intinya. Saya tahu. Kalau begitu kenapa kamu diam? Kenapa kamu datang sebagai tukang kebun? Kenapa kamu biarkan saya merendahkan kamu seperti itu? Untuk pertama kalinya Umar menarik napas cukup panjang sebelum menjawab. Karena saya tidak ingin datang dengan nama besar yang bisa langsung membuat semua orang merasa terancam. Lalu, karena saya ingin tahu dulu, apakah rumah ini masih menyimpan hati yang bisa disentuh? Kalimat itu kembali menusuk Cassandra. Ia menatap wajah Umar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mencoba melihat lelaki itu bukan dari baju, pekerjaan, atau tempatnya berdiri di rumah ini, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dan yang ia temukan justru ketenangan yang menyakitkan. Ketenangan orang yang membawa luka, tetapi tidak membiarkan lukanya menjadikannya kejam. Kalau kamu mau, kata Cassandra lirih, kamu bisa mengambil banyak dari kami. Umar tersenyum tipis, sedih, dan sangat tenang. Berhak tidak selalu berarti harus mengambil. Bu. Udara malam terasa dingin menampar kulit Cassandra. Ia hampir menangis lagi. Lalu apa yang kamu cari? Umar memandang ke arah jendela kamar Bu Ratih yang masih menyala redup. Saya cuma ingin memastikan, ibu Anda tidak sendirian dengan rasa bersalahnya. Dan nama ayah saya tidak hilang begitu saja. Tak ada nada dendam. Tak ada tuntutan. Tak ada kemenangan. Hanya kalimat itu. Dan bagi Cassandra, justru itulah yang paling menghancurkan. Sebab di detik itu ia sadar, lelaki yang selama ini ia pandang kecil ternyata berdiri jauh lebih tinggi dari dirinya dalam hal yang paling penting. Bukan dalam kekayaan. Bukan dalam kuasa. Melainkan dalam kemuliaan hati. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Cassandra untuk berpura-pura kuat. Setelah percakapannya dengan Umar di halaman belakang, ia kembali ke kamar dengan langkah yang terasa asing. Rumah yang selama ini ia kenal seperti berubah bentuk. Lorong-lorong panjang itu masih sama. Lampu gantung kristal itu masih memantulkan cahaya mewah yang sama. Potret keluarga yang berjajar di dinding pun masih tergantung di tempatnya. Namun semua yang dulu ia lihat sebagai simbol kejayaan, kini justru terasa seperti saksi diam dari kebenaran yang terlalu lama dikubur. Ia berdiri cukup lama di depan potret ayahnya. Wajah lelaki itu masih terlihat gagah, tenang, dan penuh wibawa. Selama bertahun-tahun, Cassandra menaruh hampir seluruh rasa bangganya pada nama itu. Ia membela nama itu di ruang rapat. Ia menjaga nama itu dari serangan para pesaing. Ia membangun hidupnya di atas keyakinan bahwa ia sedang melanjutkan warisan yang bersih dan besar. Tapi sekarang, semua terasa lain. Warisan itu memang besar. Namun tidak lahir dari tangan keluarga mereka saja. Ada tangan lain yang lebih sunyi, lebih sederhana, lebih tulus. Dan justru tangan itulah yang selama ini tidak disebut di mana-mana. Hasan. Dan sekarang, anak Hasan tinggal di rumah ini sebagai tukang kebun. Cassandra menutup matanya sebentar. Dadanya naik turun tidak teratur. Setiap kali mengingat bagaimana ia membentak Umar, tenggorokannya terasa dicekik oleh rasa malu. Ia teringat nada dinginnya,
tatapan merendahkannya, tuduhan-tuduhannya. Semua itu kini terdengar menjijikkan di telinga sendiri. Namun rasa malu itu belum cukup. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Kebenaran ini harus dibuka. Bukan besok lusa. Bukan saat semua sudah nyaman. Tapi sekarang. Pagi harinya, Cassandra datang ke kantor lebih awal daripada semua orang. Gedung utama perusahaan yang biasanya membuatnya merasa berkuasa, kini justru menekan dadanya. Ia langsung memerintahkan sekretaris untuk mengadakan rapat direksi mendadak. Semua direktur inti, penasihat hukum, dan kepala divisi lama harus hadir sebelum siang. Sekretarisnya tampak kaget. Dengan agenda apa, Bu? Cassandra menatap lurus ke depan. Pemulihan nama yang terlambat. Menjelang siang, ruang rapat utama mulai penuh. Orang-orang berdasi mahal itu duduk di kursi empuk seperti biasa, membawa tablet, dokumen, dan wajah-wajah yang terbiasa tenang di tengah keputusan besar. Beberapa dari mereka belum tahu apa yang akan dibahas. Beberapa lagi tampak sudah menduga, terutama setelah audit lama mulai menyeret nama yang tidak asing bagi generasi terdahulu. Di meja utama, di depan kursi Cassandra, kini terletak kotak kayu Hasan. Tidak ada yang bicara tentang benda itu, tapi semua orang memandangnya. Ketika jam menunjukkan waktu rapat dimulai, Cassandra masuk tanpa ekspresi seperti biasanya. Namun siapapun yang cukup peka bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Matanya merah karena kurang tidur. Langkahnya tetap mantap, tapi tidak lagi dingin. Seolah hari itu ia tidak datang untuk memenangkan rapat, melainkan untuk mengakhiri sebuah kebohongan. Setelah duduk, ia tidak langsung membuka presentasi seperti biasanya. Ia hanya meletakkan kedua tangan di meja, memandang satu persatu wajah di hadapannya, lalu berkata pelan, "Hari ini saya tidak mengumpulkan Anda untuk membahas keuntungan, ekspansi, atau strategi." Ruangan langsung sunyi. Hari ini saya akan membahas kehormatan. Beberapa orang bertukar pandang. Salah satu direktur senior menggeser duduknya sedikit, gelisah. Cassandra membuka kotak kayu itu perlahan. Ia mengeluarkan foto lama, surat ayahnya, dan salinan akta amanah. Ia tidak buru-buru. Setiap gerakannya seperti memberi waktu bagi ruangan itu untuk mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sebagian dari Anda mungkin mengenal nama ini, katanya sambil mengangkat satu surat. Sebagian lagi mungkin tidak pernah mendengarnya. Dan justru disitulah letak dosa perusahaan ini. Lalu ia menyebut nama itu dengan suara yang jernih. Hasan. Ruang rapat berubah. Ada wajah yang langsung pucat. Ada yang menunduk. Ada yang membeku. Nama itu jelas bukan nama asing bagi mereka yang sudah lama di perusahaan. Cassandra melanjutkan dengan suara yang makin mantap. Hasan bukan pegawai kecil yang kebetulan lewat dalam sejarah perusahaan ini. Hasan adalah orang yang menjual seluruh tanah warisan keluarganya ketika perusahaan ayah saya nyaris hancur. Tanah itulah yang menjadi pijakan awal kebangkitan perusahaan ini. Dan sejak hari itu, keluarga kami berjanji memulihkan hak serta kehormatan beliau. Ia meletakkan surat itu di meja lebih keras dari biasanya. Janji itu tidak pernah dituntaskan. Tidak ada yang menyela. Bahkan orang-orang yang biasanya paling vokal pun kini diam seperti murid yang ketahuan menyembunyikan kesalahan lama. Direktur hukum membuka mulut seolah ingin bicara, tapi Cassandra mengangkat tangan. Belum selesai. Ia lalu membacakan bagian paling menghantam dari surat ayahnya. Kalimat tentang Hasan sebagai penyelamat keluarga. Kalimat tentang anak Hasan yang lebih berhak disebut penyelamat keluarga ini daripada keturunan sang pendiri sendiri bila janji itu tak sempat ditepati. Suara Cassandra sempat bergetar saat membacanya. Bukan karena ia tidak sanggup melanjutkan. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus mengakui di depan banyak orang bahwa nama yang selama ini ia banggakan tidak utuh tanpa nama orang lain yang mereka lupakan. Setelah surat selesai dibaca, ruangan tetap hening. Lalu Cassandra mengucapkan satu kalimat yang membuat beberapa direksi menegang. Dan orang yang paling berhak menerima pemulihan kehormatan itu ada di gedung ini. Semua kepala terangkat. Seorang direktur tua berdeham. Maksud ibu? Cassandra menoleh ke sekretaris yang sudah menunggu di dekat pintu. Tolong persilakan Umar masuk. Pintu terbuka perlahan. Beberapa detik kemudian, Umar melangkah masuk. Ia tidak memakai jas. Tidak memakai pakaian mahal. Ia datang dengan kemeja sederhana yang rapi, celana gelap biasa, dan wajah tenang yang sama seperti saat ia menyapu taman rumah Cassandra.
Namun justru kesederhanaannya itulah yang membuat kehadirannya terasa begitu kuat di ruangan penuh kuasa itu. Beberapa orang tampak bingung. Beberapa langsung mengenali garis wajahnya. Salah satu direktur lama bahkan terlihat memutih. Tidak mungkin, bisiknya hampir tak terdengar. Umar berhenti beberapa langkah dari meja utama lalu menunduk sopan. Assalamualaikum. Tidak ada yang langsung menjawab. Ruangan itu terlalu sibuk menelan kenyataan. Cassandra berdiri perlahan dari kursinya. Semua mata kini beralih kepadanya. Tidak ada lagi pelindung. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi cara untuk menjaga wibawa lama tanpa menanggung kebenaran hari ini. Ia memandang Umar beberapa detik. Lalu, di hadapan seluruh direksi, penasihat hukum, dan petinggi perusahaan, Cassandra melangkah keluar dari balik kursi utamanya. Langkah demi langkah ia mendekati Umar. Tidak ada suara selain detak jantung banyak orang yang seolah terdengar dalam sunyi itu. Begitu sampai di depan Umar, Cassandra berhenti. Umar menatapnya bingung, seolah ia bisa menebak yang akan terjadi, tetapi tetap tidak menginginkannya. Dan benar saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cassandra menundukkan kepala di hadapan seseorang yang selama ini ia perlakukan rendah. Seorang konglomerat muda berdiri membeku di balik pintu saat melihat tukang kebunnya yang miskin berlutut di depan kursi roda ibunya, membacakan doa dengan suara gemetar, lalu mendongeng sampai perempuan tua itu menangis haru. Cassandra mengira itu hanya sandiwara, sampai sebuah kotak kayu tua terbuka dan semua rahasia keluarga mulai runtuh. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu megah, tapi tidak pernah benar-benar terasa hangat. Setiap sudutnya dipenuhi furnitur mahal, lukisan besar, dan lantai marmer mengilap yang memantulkan cahaya lampu seperti istana. Namun bagi Cassandra, semua itu hanya benda mati. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara yang membuat seseorang ingin pulang lebih cepat. Yang terdengar setiap hari hanya bunyi sepatu para pegawai, nada pesan dari sekretaris, serta deru mobil yang datang dan pergi membawa urusan bisnis yang tak pernah selesai. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, Cassandra berubah menjadi perempuan yang keras. Di usia 29 tahun, ia memegang perusahaan keluarga yang nilainya triliunan. Semua orang memujinya sebagai wanita cerdas, tegas, dan tidak mudah dibohongi. Tapi tidak ada yang tahu, pujian itu tumbuh dari luka yang tidak pernah sembuh. Ia dipaksa dewasa terlalu cepat. Dipaksa kuat di saat dirinya sendiri sebenarnya belum siap kehilangan. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah ibunya, Bu Ratih. Sayangnya, bahkan hubungan itu pun tak lagi benar-benar utuh. Bu Ratih tinggal di kamar sayap timur rumah, ditemani perawat dan kursi roda sejak stroke ringan menyerang tubuhnya setahun lalu. Cassandra menyediakan semua yang terbaik untuk ibunya. Dokter terbaik, perawat terbaik, makanan terbaik, kamar terbaik. Tapi satu hal yang justru paling dibutuhkan ibunya tak pernah benar-benar ia berikan, yaitu waktu. Pagi itu, langit mendung tipis. Cassandra sedang duduk di ruang kerja pribadinya saat kepala rumah tangga mengetuk pintu. Permisi, Nona Cassandra. Tukang kebun baru sudah datang. Cassandra tidak segera menjawab. Tatapannya masih tertuju pada layar laptop yang menampilkan laporan keuangan dan beberapa jadwal rapat penting. Bukannya yang lama masih ada. Yang lama pamit pulang kampung karena sakit. Yang ini kiriman dari yayasan pesantren yang dulu pernah dibantu almarhum Tuan. Mendengar nama ayahnya disebut, Cassandra akhirnya mengangkat kepala. Namanya Umar, Nona. Usianya 26 tahun. Pastikan dia hanya urus taman. Jangan sampai mondar-mandir ke dalam rumah. Baik, Nona. Setelah kepala rumah tangga keluar, Cassandra berjalan ke jendela besar di samping ruang kerjanya. Dari lantai 2 itu ia bisa melihat gerbang samping dan halaman depan rumah. Di sanalah untuk pertama kalinya ia melihat Umar. Pria itu datang dengan pakaian putih sederhana, peci hitam, dan sandal yang sudah tampak usang. Di pundaknya tergantung tas kecil dari kain. Tidak ada kesan mewah, tidak ada gaya berlebihan, bahkan tidak ada raut kagum saat menatap rumah besar di hadapannya. Ia hanya berdiri tenang, menunduk sopan ketika disambut salah satu pegawai, lalu mengikuti arahan tanpa banyak bicara. Cassandra memicingkan mata. Itu saja sudah cukup membuatnya tidak nyaman. Orang miskin biasanya akan terpesona ketika melihat kemewahan seperti ini.
Setidaknya menurut pengalaman Cassandra, orang-orang yang datang dari bawah selalu menunjukkan dua hal, minder atau kagum. Tapi pria ini tidak menampilkan keduanya. Umar tampak biasa saja, seolah rumah mewah itu tidak punya kuasa apapun untuk mengubah raut wajahnya. Beberapa menit kemudian, Umar mulai bekerja. Ia tidak langsung menyapu asal-asalan seperti tukang kebun kebanyakan. Ia jongkok dulu di dekat tanaman pagar, menyentuh tanah dengan ujung jari, memperhatikan daun-daun yang menguning, lalu memotong batang yang mati dengan sangat hati-hati. Sesekali ia memindahkan pot, menyibak rumput liar, lalu merapikan jalur batu taman yang sudah lama berlumut. Gerakannya pelan, tetapi rapi. Seolah ia bukan sekadar bekerja, melainkan sedang merawat sesuatu yang hidup. Berlebihan, gumam Cassandra pelan. Ia kembali ke meja dan melupakan lelaki itu. Namun sore harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Perawat Bu Ratih datang ke ruang kerja dengan wajah sedikit bingung. "Nona, ibu minta diantar ke taman belakang." Cassandra menoleh. "Sekarang?" "Iya." Beliau bilang ingin melihat bunga. Itu aneh. Sangat aneh. Sudah berbulan-bulan Bu Ratih menolak keluar kamar kecuali untuk kontrol, atau sesekali makan di ruang tengah. Bahkan halaman yang dipenuhi bunga favoritnya pun tidak pernah cukup menarik untuk membuatnya mau keluar. Cassandra sempat berpikir ibunya sudah kehilangan minat pada apapun selain diam dan menatap kosong keluar jendela. Cassandra akhirnya mengikuti dari kejauhan. Dari balik pintu kaca besar yang mengarah ke taman belakang, ia melihat kursi roda ibunya berhenti di dekat pohon melati. Umar yang sedang menyusun beberapa pot kecil langsung menyingkir agar jalan menjadi lebih leluasa. Ia menunduk hormat, tidak berani terlalu dekat sebelum Bu Ratih lebih dulu menyapanya. Entah apa yang dikatakan ibunya, Umar mendekat beberapa langkah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menoleh ke tanah di sisi pohon. Di sana ada setangkai bunga melati yang jatuh. Umar mengambil bunga itu, membersihkan sedikit tanah yang menempel, lalu meletakkannya perlahan di pangkuan Bu Ratih. Hal yang terjadi setelah itu membuat Cassandra terpaku. Ibunya tersenyum. Bukan senyum basa-basi seperti saat menyambut tamu. Bukan juga senyum tipis yang dipaksakan demi menyenangkan perawat. Ini senyum yang lain. Senyum yang hidup. Senyum yang seperti datang dari bagian hati yang sudah lama terkunci. Bahkan, beberapa detik kemudian Bu Ratih tertawa kecil. Cassandra refleks menutup tirai dengan gerakan cepat. Entah kenapa pemandangan itu mengganggunya. Bukan karena Umar melakukan sesuatu yang salah. Justru itu masalahnya. Pria itu tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kehadirannya terasa seperti membuka ruang yang selama ini tidak bisa dimasuki Cassandra sendiri. Ada kedekatan yang lahir terlalu cepat, terlalu alami, dan terlalu lembut untuk dianggap biasa. Malamnya, saat masuk ke kamar ibunya, Cassandra mendapati bunga melati tadi masih ada di meja samping ranjang. Ibu suka bunga itu. Bu Ratih mengangguk pelan. Harumnya bikin tenang. Cassandra duduk di kursi dekat ranjang. "Kalau ibu mau, besok saya minta orang beli banyak." Bu Ratih tersenyum tipis, lalu menggeleng. Yang jatuh tadi lebih wangi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuat Cassandra diam. Ia tidak mengerti kenapa sesuatu yang jatuh, kotor, dan tidak dipilih justru dianggap lebih berharga. Keesokan paginya, rumah itu tampak sedikit berbeda. Kolam kecil di taman depan yang selama ini keruh mulai jernih. Bangku kayu yang kaki kanannya longgar sudah diperbaiki. Tanaman mawar yang sebelumnya miring kini berdiri tegak dengan ikatan tali yang rapi. Bahkan semak-semak yang biasa terlihat acak mulai punya bentuk. Para pegawai dapur diam-diam mulai membicarakan tukang kebun baru itu. Anaknya sopan sekali. Tadi pagi dia bantu angkat galon tanpa diminta. Waktu makan juga bilang, yang penting semua pegawai lain sudah duluan. Semakin Cassandra mendengar pujian itu, semakin ia merasa waspada. Ia sudah terlalu lama hidup di tengah manusia-manusia yang selalu punya maksud tersembunyi. Ia tidak percaya pada kebaikan yang datang terlalu bersih. Menurutnya, setiap orang ingin sesuatu. Jabatan, uang, simpati, akses, atau kesempatan. Tinggal menunggu waktu saja sampai niat aslinya terbuka. Sore ketiga setelah Umar bekerja, Cassandra pulang lebih cepat dari kantor karena rapat besar dibatalkan mendadak. Begitu melewati lorong belakang rumah, ia mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara laki-laki, lembut, pelan, dan ritmenya seperti sedang menidurkan anak kecil. Cassandra berhenti di dekat pintu taman. Ia mengintip.
Di bawah langit sore yang mulai meredup, Umar sedang duduk agak jauh dari kursi roda Bu Ratih. Tangannya tidak banyak bergerak. Wajahnya tenang. Ia sedang bercerita. Dulu ada burung kecil, ujar Umar pelan. Setiap hari dia membawa setetes air di paruhnya untuk pohon tua yang hampir mati. Burung lain menertawakan dia. Katanya setetes air tidak akan mengubah apa-apa. Tapi burung kecil itu menjawab, mungkin tidak hari ini, tapi aku tidak mau pohon ini mati sendirian. Bu Ratih menatap Umar dengan mata berbinar. Umar melanjutkan, pohon itu lalu tetap berdiri sampai musim hujan datang. Dan burung kecil itu tidak pernah tahu, kalau yang membuat pohon itu bertahan bukan banyaknya air, tapi kesetiaannya untuk datang. Cassandra membeku. Cerita itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi ada sesuatu di dalam cara Umar mengucapkannya yang membuat suasana taman berubah. Seolah suara lelaki itu mampu menyentuh tempat-tempat rapuh di hati orang yang mendengarnya. Setelah selesai, Umar tidak meminta pujian. Ia tidak memancing haru. Ia hanya berdiri, membetulkan posisi selimut di lutut Bu Ratih, lalu kembali ke tugasnya merapikan pot. Cassandra melangkah mundur pelan sebelum ketahuan. Dadanya terasa tidak nyaman. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama sekali, ia tidak bisa fokus membaca laporan kerja. Suara dongeng Umar terus terngiang di telinganya. Bukan karena ia suka, melainkan karena ada rasa aneh yang muncul dan sulit ia beri nama. Mungkin marah, mungkin curiga, atau mungkin sesuatu yang lebih mengganggu dari itu. Takut. Takut bahwa lelaki asing itu perlahan masuk ke hati ibunya lewat cara yang selama ini tak pernah terpikir oleh Cassandra. Bukan lewat uang. Bukan lewat fasilitas. Bukan lewat jabatan. Melainkan lewat perhatian kecil yang tulus. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Sejak Umar datang, rumah itu berubah dengan cara yang tidak disukai Cassandra. Perubahannya bukan sesuatu yang besar. Bukan renovasi. Bukan keramaian. Bukan pula kejadian yang mudah dijelaskan. Semuanya bergerak pelan, nyaris tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuat Cassandra merasa ada yang sedang bergeser dari kendalinya. Hal pertama yang berubah adalah ibunya. Bu Ratih mulai punya alasan untuk keluar kamar. Awalnya hanya sebentar. Duduk di teras samping selama 5 menit. Lalu pindah ke taman belakang selama 10 menit. Setelah itu makin lama. Menjelang sore, perempuan tua itu seperti menunggu waktu tertentu. Ia akan meminta perawat merapikan selimut di lututnya, membetulkan letak bantal kecil di punggung kursi roda, lalu berkata pelan, "Ayo ke taman." Setiap kali itu terjadi, Umar hampir selalu ada di sana. Kadang sedang memangkas daun kering. Kadang menyapu jalur batu. Kadang membersihkan kolam kecil di sudut taman. Namun seolah tanpa dikatakan, ia selalu tahu kapan harus berhenti bekerja dan kapan harus mendekat secukupnya. Yang paling membuat Cassandra tidak nyaman adalah cara ibunya memandang Umar. Tatapan itu bukan seperti seorang majikan melihat pekerja. Bukan pula seperti orang tua yang sekadar senang ditemani. Ada sesuatu yang lebih dalam. Lebih lembut. Seolah kehadiran lelaki muda itu membangunkan bagian hati Bu Ratih yang sudah lama tertidur. Sore itu, Cassandra pulang dalam keadaan lelah setelah rapat berkepanjangan dengan 2 investor asing. Ia melewati koridor belakang tanpa suara dan kembali mendengar suara Umar dari taman. Ia berhenti. Tanpa sadar, ia kembali berdiri di balik pintu kaca, seperti seseorang yang sedang mengawasi rahasia yang belum pantas ia ketahui. Umar sedang duduk di bangku kayu yang baru ia perbaiki 2 hari lalu. Jaraknya tidak terlalu dekat dari kursi roda Bu Ratih. Tubuhnya sedikit condong ke depan, kedua tangannya bertaut di lutut. Wajahnya tenang. Suaranya lembut dan mengalir seperti air. "Hari ini saya mau bercerita tentang seorang anak yang tidak punya apa-apa selain ibunya," katanya. Bu Ratih menatapnya lekat. Anak itu miskin. Rumahnya bocor. Pakaiannya sering basah kalau hujan turun. Tapi setiap malam sebelum tidur, ia selalu memastikan ibunya makan lebih dulu. Kalau hanya ada 1 potong singkong, ia bilang dirinya sudah kenyang padahal belum makan seharian. Bu Ratih menarik napas pelan. Mata tuanya mulai berkaca-kaca. Umar melanjutkan, "Suatu hari ada orang kaya berkata, anak miskin seperti itu tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Tapi ibunya hanya tersenyum dan berkata, selama anakku tidak kehilangan hati, hidupnya tidak akan hina." Cassandra merasakan tengkuknya menegang. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu begitu mengganggu. Mungkin karena rumah ini terlalu akrab dengan ukuran-ukuran dunia. Siapa yang kaya? Siapa yang berhasil?
Siapa yang layak didengar? Siapa yang cukup penting untuk dihormati? Dan kini, seorang tukang kebun datang lalu melempar semua ukuran itu dengan dongeng-dongeng yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa menampar. Setelah Umar selesai, Bu Ratih tertawa kecil sambil mengusap ujung matanya. Kamu dapat cerita seperti itu dari mana? Dari pesantren, Bu. Dari orang-orang sederhana yang sering tidak punya banyak harta, tapi punya banyak sabar. Kamu sendiri sering bercerita begitu sejak kecil. Umar tersenyum kecil. Dulu ayah saya yang sering mendongeng. Kalimat itu membuat Bu Ratih terdiam agak lama. Sorot matanya berubah. Namamu Umar? Katanya pelan. Ayahmu siapa? Umar menunduk, seperti menimbang sesuatu. Hasan, Bu. Nama itu membuat wajah Bu Ratih kehilangan warna. Cassandra yang mengintip dari balik pintu ikut menegang. Ia belum pernah melihat ibunya seperti itu hanya karena mendengar satu nama. Bu Ratih menelan ludah. Hasan. Iya, Bu. Lalu sunyi. Bahkan daun-daun yang bergoyang tertiup angin sore seolah terdengar lebih jelas daripada napas mereka. Umar cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Mungkin besok saya bawakan cerita yang lebih ringan. Tapi Bu Ratih tidak langsung menjawab. Perempuan tua itu menatap Umar seperti sedang melihat bayangan masa lalu yang tiba-tiba berdiri di depan matanya. Cassandra mundur dari balik pintu sebelum mereka menyadari ia mendengar semuanya. Nama itu terus terngiang sampai malam. Hasan. Ia belum tahu siapa orang itu. Tapi ia tahu satu hal. Nama itu bukan nama asing bagi ibunya. Keesokan harinya, Cassandra memanggil kepala rumah tangga. Data lengkap Umar ada. Yang biasa saja ada, Nona. Fotokopi identitas, alamat pesantren, nomor pengurus yayasan. Cari yang lebih rinci. Maksud Nona. Latar keluarganya. Riwayat kerjanya. Semua. Kepala rumah tangga hanya mengangguk. Wajahnya tampak ragu, tetapi ia terlalu paham untuk bertanya lebih jauh. Siang itu, Cassandra juga memanggil sekretaris pribadinya ke rumah. Cek yayasan pesantren yang kirim Umar. Baik, Bu. Ada masalah? Belum tentu. Tapi saya tidak suka orang yang terlalu cepat masuk ke rumah saya. Sekretaris itu mencatat singkat. Cassandra lalu menatap layar tabletnya, berusaha kembali fokus pada pekerjaan. Namun bayangan Umar yang duduk tenang di hadapan ibunya tidak juga hilang dari kepala. Sore berikutnya, perubahan kecil lain muncul. Bu Ratih yang biasanya susah makan mendadak menghabiskan buburnya. Bahkan ia meminta secangkir teh hangat dibawa ke taman. Perawat yang sudah lama bekerja di rumah itu sampai tersenyum heran. Ibu sekarang lebih semangat. Cassandra yang sedang berdiri di dekat meja makan tidak menjawab. Dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa tidak adil. Ia sudah memberi ibunya segala fasilitas. Dokter terbaik, terapi terbaik, obat terbaik. Tapi yang membuat ibunya hidup justru cerita-cerita sederhana dari seorang lelaki asing yang datang dengan sandal lusuh dan baju putih murah. Sore itu, Cassandra sengaja berdiri di balkon lantai 2 lebih lama dari biasanya. Ia ingin melihat sendiri apa sebenarnya yang Umar lakukan. Dari atas, ia melihat Bu Ratih sudah ada di taman. Umar datang sambil membawa nampan kecil berisi teh hangat dan irisan pisang rebus yang tampaknya diminta dapur. Ia meletakkan nampan itu di meja bundar kecil.